Shalom dan selamat hari Sabat kepada seluruh anggota jemaat Tuhan. Pada saat ini saya pasti kita semua berasa sangat gembira dan bersyukur karena kita masih lagi diberi kesempatan untuk menjalankan kebaktian Sabat yang begitu indah. Dan terima kasih karena sudah memilih Pamasi Media ini sebagai saluran Anda untuk berbakti bersama keluarga tersayang. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Baiklah, pada saat ini kita akan dihiburkan dengan beberapa lagu pujian, lagu yang bertajuk
A Gift to You yang akan disampaikan oleh kumpulan The Cousin. Seterusnya lagu berbentuk instrumental yang akan disampaikan oleh keluarga Ebin, dan seterusnya lagu yang bertajuk Pelangi Kasih yang akan disampaikan oleh keluarga Edson. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu ini. Everything I am,
memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih atas lagu-lagu yang begitu mengangkat jiwa kita sebagai umat Tuhan. Dan pada saat ini mari kita menyanyikan bersama-sama lagu pujian pembuka yang akan dipimpin oleh adik Carolita Eva. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if
if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if gods of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea, along that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if dust of this life during the storms the heart is nice? Are your mercies in disguise? Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa, Engkau sahaja yang layak untuk kami sembah. Dan Bapa, pada saat ini kami mahu mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap satu kami, dan kiranya Engkau terus menyertai kami sepanjang kami mengikuti program kebaktian Sabat ini, agar kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami untuk fokus pada setiap pelajaran yang akan kami dengar sebentar lagi. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa kami ini. Semua ini kami serahkan hanya dalam namamu Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Sekarang sudah tiba waktunya untuk kita mendengar cerita mission yang akan disampaikan oleh Adi Ebenezer Edson, dan selepas itu kita akan disajikan dengan lagu pujian yang akan disampaikan daripada dua orang adik-beradik, yaitu Ozan Vignore dan juga Pastor Olan Vikenzi. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Hari ini saya akan membacakan tajuk berita mission kita pada pagi ini, dan tajuknya ialah Malaikat-Malaikat di Antara Kita. Cerita ini berasal daripada Timur Leste dan diceritakan oleh Lucio dan Yelri Diaz.
Lucio dan istrinya Yelri tidak pernah menyangka akan melihat batu dilemparkan ke atas mereka karena memberitakan bahwa Yesus akan segera datang kepada kelompok orang yang belum dijangkau di Timur Leste. Mereka juga tidak pernah menyangka akan melihat malaikat. Para perintis misi global dihantar ke pergunungan untuk menjangkau penutur bahasa Fataluku, salah satu daripada 30 bahasa yang dituturkan oleh 1,3 juta orang di negara ini. Pasangan itu mempunyai kelebihan. Fataluku adalah bahasa ibunda Lucio. Tidak tahu harus memulakan dari mana, pasangan ini memulakan dengan berdoa secara berjemaah setiap hari di 4 buah kampung di daerah mereka. Setelah beberapa lama, mereka memutuskan untuk menawarkan tunjuk ajar dalam mata pelajaran matematik dan bahasa Inggris di rumah sewa mereka selepas sekolah. Kelas selepas sekolah itu semakin dikenali. Dengan hanya 12 orang kanak-kanak pada awalnya bertambah menjadi 57 orang dalam beberapa minggu. Setiap petang, kelas dibuka dengan pelajaran Alkitab dan doa. Selepas 2 bulan, kanak-kanak itu mulai memberitahu rekan-rekan mereka bahwa Yesus akan segera datang dan bertanya sama ada mereka mau pergi ke surga. Beberapa kanak-kanak ingin menyertai gereja Seventh-day Adventist. Lucio dan Yelri berasa penuh harapan. Tetapi, keadaan berubah pada bulan ketiga. Kanak-kanak yang tidak menghadiri kelas tersebut mulai mengganggu perjalanan kelas itu dengan mengancam dan menyoal siasat para pelajar. Tidak lama kemudian, hanya 4 hingga 6 orang kanak-kanak yang hadir untuk belajar pada waktu petang. Akhirnya, tuan rumah sewa itu memberitahu Lucio dan Yelri bahwa mereka harus keluar dari rumah itu. Pasangan itu berpindah ke sebuah rumah yang lebih kecil di mana mereka tidak lagi dapat mengajar anak-anak. Kemudian, Lucio menganjurkan perkumpulan penginjilan di salah satu daripada 4 buah kampung tersebut setelah beberapa penduduk kampung menyatakan hasrat untuk dibaptiskan. Pada akhir perkumpulan itu, hampir semua orang di kampung tersebut telah menghadiri. Lucio dan Yelri berasa penuh harapan. Tetapi, kemudian Lucio dihentikan oleh seorang wanita ketika dia pergi takungan air untuk mengisi 3 buah jerigen yang dihadkan untuk kegunaan selama seminggu. Jangan sebarkan desalah Anda kepada orang-orang saya dan coba membawa mereka masuk agama Anda, katanya. Apa maksud Anda? Kata Lucio. Saya mengenali Anda dan motif Anda, katanya. Jangan Anda main-main dengan saya. Anda berusaha meyakinkan umat saya untuk pergi ke gereja Anda dengan menawarkan uang. Itu tuduhan palsu. Tidak ada uang yang ditawarkan kepada sesiapapun. Tiba-tiba, guru itu memukul Lucio dengan tangannya. Anaknya yang dewasa yang berdiri berdekatan menumbuk Lucio. Kemudian ibu dan anak itu mengambil batu dan melemparkannya kepada perintis misi global itu. Tidak ada batu yang mengenainya, sementara semakin ramai orang berkumpul, seseorang mengancam untuk menembak Lucio dan berlari pulang untuk mengambil senapang. Penduduk kampung yang ramah melindungi Lucio sementara dia melarikan diri dari kampung itu. 2 bulan kemudian, seorang pemimpin Adventist datang untuk berkhutbah dalam perkumpulan penginjilan di salah satu daripada 4 buah kampung tersebut. Orang ramai bertambah setiap hari. Lucio dan Yelri merasa penuh harapan. Tetapi pada suatu malam, beberapa lelaki mulai melemparkan batu di kemah pertemuan. Seketul batu mengenai kepala seorang juru rawat sukarela, menyebabkan darah mengalir ke mukanya. Perkumpulan ditangguhkan untuk malam itu. Lebih banyak batu-batu berterbangan yang disasarkan kepada orang-orang yang meninggalkan tempat itu dengan menaiki truk yang disewa gereja untuk membawa mereka pulang ke rumah mereka di pergunungan. Orang kampung takut. Tiba-tiba, 7 orang lelaki yang tinggi lampai dengan pakaian bersinar terang muncul. Orang asing yang tidak dikenali itu hanya dilihat oleh 3 pemuda yang terkejut, yang menyaksikan orang asing itu berjalan pergi dari tempat itu, menjadi semakin kecil hingga mereka menghilang di atas gunung. Tidak ada lagi batu yang dilemparkan. Setelah mendengar mengenai 7 orang bersinar itu, penduduk kampung tiada keraguan lagi bahwa Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi umatnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Sabat berikutnya, 13 orang bunda menyerahkan hidup mereka kepada Yesus dan dibaptiskan. Di antara mereka adalah 2 pemuda yang telah melihat malaikat itu. Walaupun menghadapi cabaran yang luar biasa, Lucio dan Yelri tetap penuh harapan. Mereka tahu Tuhan menyelamatkan.
Persembahan Sabat ke-13 Anda 6 tahun lalu yang telah membantu membuka sekolah Seventh Day Adventist yang pertama dan satu-satunya di ibu kota Timur Leste, Dili. Sebahagian daripada persembahan kuartal ini akan membantu membina asrama di sekolah itu, supaya anak-anak dari kampung pergunungan yang jauh dapat belajar di sekolah itu. Terima kasih kerana merancang untuk memberikan persembahan dengan murah. Amin. Kau sorong konangku tadau di pogulu toin sanan ngawi di nawon soinu toin sanan ngawi di noi gitam di longonmu mantat ngai keposyon sumambayang aku kumakin orohingan ponuo ginawaku langadon di borosmu simbaro aku noda Tuhan kada aku toliku dai alip yang son samu kasari sondihonku kampio kuno lisiho kuno sumingko tudoku makiyanu udukayo kuralan di otuli ralan rumikuti dwalainu sumambayang aku kumakin orohingan ponuo ginawaku langadong di borosmu simbaro aku noda Tuhan kada aku toliku dai alip yang son samu aku iya no kasari sondihonku iya no kasari sondihonku. Bisa, Pak. Terima kasih atas cerita mission yang telah disampaikan sebentar tadi, begitu juga dengan lagu pujian, di mana saya percaya message daripada lagu itu sudah pasti mengangkat jiwa kita sebagai pengikut Tuhan yang setia. Baiklah, pada saat ini sebelum kita teruskan kebaktian kita untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh tetamu istimewa kita, mari kita berdoa bersama-sama dan doa ini akan dilayangi oleh Puan Emily. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu di syurga dan di atas bumi. Pada saat ini, ya Tuhan, kami hadir ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan pimpinan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, ya Tuhan. Pada saat ini, kami akan mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh Pastor Ferdinand. Biarlah kiranya Engkau mengurapi beliau agar dapat menyampaikan pelajaran dengan baik, dan kami sebagai pendengar dapat memahami serta menerima pelajaran yang akan disampaikan sebentar nanti akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami seharian sementara menunggu ketibaanmu yang kedua kali, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, karena Engkau mendengar dan memperkenan doa kami. Semua ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus kami semua. Amin.
Terima kasih Puan Emily karena sudah melayangkan doa pembuka sebentar tadi. Dan pada saat ini mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengar firman yang akan disampaikan oleh Pastor Ferdinand Sawanai. Shalom dan selamat berbakti kepada semua. Perkongsian saya pada hari ini bertajuk Yang Berlalu Biarkan Berlalu. Tahun yang baru sentiasa dinanti-nantikan karena ia adalah satu kesempatan untuk bermula sekali lagi tanpa dibebani oleh kegagalan, kepahitan, dan kesakitan yang telah terjadi di masa yang lalu. Masa lalu yang menyakitkan jika terus dipendam, terus dipegang, dan terus dipikirkan akan menjadi luka yang lebih parah di dalam kehidupan kita. Walaupun umumnya kita tahu bahwa luka emosi tidak akan sembuh jika kita tidak mampu melepaskan kesakitan itu. Jika kita tidak mampu untuk membiarkannya berlalu. Ataupun dalam kata lain, selalu kita gunakan istilah ini, kita tidak dapat move on atau kita tidak dapat let go tentang apa yang sudah terjadi. Namun untuk melupakan sesuatu itu bukan mudah. Kenangan yang terpahat di hati itu tidak mungkin dilupakan. Namun kita tidak perlu melupakan semua kenangan itu sebenarnya untuk sembuh dari luka emosi. Kita hanya perlu untuk membiarkannya berlalu, untuk menerima kenyataan bahwa ini adalah sebagian dari pengalaman hidup saya. Ini adalah sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun menyedihkan, ini adalah sebagian dari masa lalu saya. Dan saya pada hari ini tidak seharusnya mengangkat beban ini lagi. Saya harus menghadapi hari-hari di depan saya, termasuk hari ini, dengan rasa bebas daripada kesakitan di masa lalu. Itu yang dikatakan sebagai let go atau letting go dan move on. Pada perkongsian kali ini saya ingin menyampaikan beberapa perkara yang boleh membantu kita untuk move on, untuk let go, untuk membiarkan apa yang telah terjadi itu biarlah ia berlalu, supaya kita boleh menghadapi hari ini dan seterusnya dengan lebih baik, lebih bersemangat. Bagi saya secara pribadi, yang paling penting atau yang paling utama adalah kita perlu mempunyai pegangan hidup yang kuat, kukuh, dan pasti. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apa yang saya percaya? Apa yang saya percaya tentang hidup? Apa tujuan hidup ini? Siapa yang memberi hidup kepada saya? Apa kejayaan yang sebenarnya dalam hidup ini? Ataupun kita juga boleh bertanya tentang apa sebenarnya kematian itu. Ataupun kita juga boleh bertanya apa yang terjadi selepas kematian. Kita perlu bertanya kepada siapa kita percaya. Bagi saya, percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan saya, bumi ini, seluruh alam semesta, adalah Tuhan yang juga
telah menyelamatkan saya dari kematian yang kekal. Dan Dia juga yang mempunyai rencana untuk memulihkan keadaan saya, semua orang, kepada keadaan rencana asalnya yang sempurna. Dan itu adalah bagi saya pegangan hidup yang sangat penting. Karena walau apapun terjadi, saya mempunyai Tuhan yang begitu penyayang, begitu pengasih, namun Dia juga maha kuasa. Tidak ada yang boleh mengalahkan Tuhan yang saya percaya. So, selagi saya berada di pihak Tuhan, selagi saya berpegang kepada Tuhan, percaya kepadanya, apapun yang saya alami di dunia ini hanyalah sementara. Ini akan berlalu. Ini bukan penghujung. Tuhan akan memberi ending atau penghujung yang terbaik, lebih baik daripada yang saya dapat bayangkan. Dan ini pegangan hidup saya ketika saya mengalami kehilangan orang-orang yang tersayang, ketika saya berdepan dengan kegagalan, ketika saya berdepan dengan cabaran-cabaran yang besar, ketika saya terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, saya selalu kembali pada Tuhan, pegangan hidup saya, supaya walau apapun yang terjadi, saya tetap kuat dan dapat melangkah, walaupun mungkin dengan hati yang terluka, tetapi tetap meneruskan perjalanan karena saya tahu this is not the end. Tuhan akan memberikan yang terbaik di suatu ketika seperti yang dijanjikannya. Sebuah ayat dari Mazmur atau pemazmur dalam Mazmur 18 ayat 3 menyatakan seperti ini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Dalam kata yang lain, ayat ini menyatakan bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah pelindung bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang mampu melindungi kita dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan 31 ayat 6, satu lagi ayat yang memberi kekuatan pada saya adalah, ia berbunyi seperti ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar kerana mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan kata, jangan takut. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, sebab Dia berjalan bersama dengan kita. Dengan adanya pegangan hidup, kesedihan, kesakitan, kehilangan, dan kegagalan tidak akan dapat menjatuhkan kita untuk selama-lamanya. Mungkin kita merasa down, tetapi itu tidak selagi kita berpegang kepada pegangan hidup kita yang kukuh, yang kuat, yang pasti itu. Kita tidak akan down untuk selama-lamanya. Kita pasti akan bangkit. Dan ini semua hanyalah pengalaman, sebagian daripada pengalaman hidup kita. Kita mempunyai harapan apabila kita mempunyai pegangan hidup. Kita mempunyai sebab untuk berjuang. Kita mempunyai kekuatan dalaman yang mendorong kita untuk bangkit dan terus maju.
bagi yang mempunyai pegangan hidup yang pasti, yang kuat, yang benar, mereka tidak akan mengalah kepada keadaan. Mereka akan terus berjuang walaupun orang lain merasa, wah, ini suatu yang mustahil. Tetapi jika kita mempunyai iman, percaya kepada apa yang kita pegang, kita akan terus berjuang, kita akan teruskan kehidupan, kita akan bangkit dari apapun kegagalan ataupun apapun kesedihan, kehilangan yang lalu. Dan paling penting, kita tahu destinasi kita yang sebenarnya. Jadi, apa pegangan hidupmu? Bagi saya, pegangan hidup itu ada di dalam Tuhan yang telah menciptakan, yang telah menyelamatkan, dan yang pasti akan memulihkan kita kepada keadaan yang terbaik yang Dia sudah rencanakan sejak mulanya. Yang kedua, untuk kita boleh membiarkan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang buruk, sesuatu kenangan yang pahit itu berlalu tanpa memberikan impak yang negatif lagi kepada kita. Kita perlu menyadari bahwa mental ataupun emosi kita ini perlu dijaga, perlu dirawat. Seperti bagi apabila kita kesakitan secara fisikal atau ada yang luka di tangan kita, kita pasti mau cepat-cepat menghentikan pendarahan itu, mengobatinya, merawatnya, sehingga ia sembuh. Kalau kita sakit kepala sedikit, kita akan mencari cara untuk mengobatinya, ataupun kita akan berehat, kita tidur, dan sebagainya. Tetapi seringkali kita mengabaikan kesehatan emosi dan mental kita dengan beranggapan bahwa kalau tubuh fisikal kita ini sehat, maka mental dan emosi kita juga akan sehat. Walaupun ada kebenarannya, ini tidak 100% benar. Sebab ada waktunya tubuh kita sehat, tidak ada masalah. Tapi apabila mental, emosi kita ini dalam keadaan yang kacau bilau ataupun sakit, fisikal kita juga akan ikut sakit. Malahan WHO sudah menyatakan bahwa kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisikal dan sudah menjadi masalah kesehatan yang kedua paling bahaya bagi manusia pada hari ini. Kesehatan mental dan emosi itu sama pentingnya dengan kesehatan fisikal kita. Jadi kita jagalah, kita rawatlah. Kalau luka emosi itu tidak dirawat, ia tidak akan hilang atau tidak akan sembuh begitu saja. Terutama kalau luka itu memang besar. Katakanlah kita kehilangan orang yang sangat dikasihi, mungkin seorang saudara kita, adik atau abang, ataupun yang kehilangan pasangan hidup oleh karena kematian atau apapun yang telah terjadi, ataupun kita telah mengalami kekecewaan yang besar. Pastinya itu memberi kesan atau luka yang parah. Oleh itu, persoalannya sekarang bagaimana kita hendak merawat luka di hati atau luka emosi yang telah terjadi kepada kita. Dan ini yang menjadi cabaran kita pada hari ini. Karena mungkin budaya kita selalu berusaha mengabaikan perasaan. Contohnya apabila kita mau menangis, kita merasa bersalah.
apalagi kalau lelaki. Lelaki tidak patut nangis. Padahal sebenarnya lelaki juga manusia. Dia perlu menangis. Ataupun waktu seorang budak itu menangis, kita selalu cakap, janganlah nangis, tidak payahlah nangis. Atau apabila seorang coba menyatakan perasaannya, janganlah terlalu emosi. Kita coba menutup luka itu yang masih berdarah. Kita mau tutup cepat-cepat karena kita tidak tahu bahwa itu akan menjadi lebih teruk jika tidak dirawat dengan lebih awal. So, kita datang kepada persoalan ini. Bagaimana kita merawat luka emosi kita. Paling penting untuk permulaan adalah jujur kepada diri sendiri. Ambil masa untuk menyelidiki hati kita. Dengarlah rintihan hati. Perhatikan simptom atau gejala-gejala seperti ini. Mungkin Anda cepat marah, ataupun sentiasa marah-marah sejak akhir-akhir ini, atau mudah tersinggung. Ada saja yang menyinggung, menyakitkan hati kita, walaupun itu hanya hal-hal yang kecil yang sepatutnya tidak perlu menyakiti hati kita. Atau ada saja yang perasaan yang negatif, ya, tidak bersemangat dalam kehidupan, ataupun kita tidak dapat fokus kepada apa yang kita kerjakan atau apa yang kita pelajari, dan juga mungkin kita sukar untuk tidur, atau kita mula memupuk tabiat berlengah-lengah atau menunda-nunda melakukan sesuatu yang kita boleh lakukan dengan segera. Dan ini walaupun hal-hal yang kecil kita nampak, tapi mungkin adalah petanda bahwa ada luka-luka emosi di hati kita yang tidak dirawat. Masalah dunia ini adalah begitu ramai orang yang mempunyai yang terluka pada waktu masih kecil dan kemudian membesar tanpa dirawat lukanya, sehingga mempengaruhi pikiran, secara psikologinya dia telah terluka, dan karena tidak dirawat itu mempengaruhi perangainya, mempengaruhi hidupnya, dan inilah yang menjadi masalah dalam perhubungan sesama manusia. Jadi ambillah masa untuk berdialog, berbual kepada diri kita sendiri. Tanyalah kabar, apa kabar dirimu, apa kabar engkau, hatiku, ataupun tanyalah, berbicara, apa perasaan hari ini, apa pengalaman yang gembira hari ini, apa pengalaman yang menyedihkan hari ini, dan sebagainya. Dengarkan suara hatimu. Jika rasa ingin menangis, menangislah. Kalau malu menangis di depan ramai orang, carilah tempat di mana kita boleh menangis bersendirian. Jika ingin marah, jangan lakukan sesuatu yang akan kita sesali, melainkan carilah cara untuk menyalurkan tenaga kemarahan itu kepada sesuatu yang positif. Mungkin sesuatu yang positif itu adalah seperti berjogging atau bersenam dan berkebun, melakukan sesuatu yang baik. Berikan ruang dan masa yang secukupnya bagi diri Anda untuk berduka atas kehilangan yang Anda alami. Anda pernah kehilangan seseorang yang begitu penting dalam kehidupan,
seorang yang sangat dikasihi. Izinkan dirimu, berikan ruang dan waktu kepada dirimu untuk menangis, untuk mengenang orang itu, untuk berduka. Jangan cepat-cepat mengatakan, oh saya perlu positif dan saya tidak perlu ingat semua itu. Karena semakin kita coba mengubur ingatan itu, semakin ia akan mengganggu hidup kita. So, berikan ruang dan waktu yang cukup untuk Anda berduka apabila Anda mengalami sesuatu kesedihan atau kehilangan yang besar dalam kehidupan. Nah, ini satu peringatan. Jangan paksa dirimu untuk move on jika Anda belum bersedia. Akui kewujudan emosi dan perasaan. Jika ada rasa kecewa itu, ya akui, saya rasa kecewa. Begitu cara kita meluahkannya. Berikan ruang dan waktu untuk melayan perasaan. Masa bersendirian, masa menulis diary kalau Anda suka, atau melakukan hobi yang Anda suka, berkarya. Salurkan kesakitan emosi kepada aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan positif, seperti bersenam, berkebun, berdoa, membaca firman Tuhan, membaca buku-buku yang baik, belajar sesuatu yang baru, amalkan hobi yang sehat, dan laksanakan proyek-proyek baru, aktiviti-aktiviti sukarelawan, dan sekurang-kurangnya tidurlah supaya kita boleh disegarkan bukan hanya secara fisikal tapi secara emosi. Kita perlu berehat dan sebagainya. Bersahabatlah secara sehat. Bergaullah dengan orang-orang yang suportif. Jika Anda rasa beban emosi itu yang Anda tanggung terlalu berat, tidak dapat lagi ditanggung sendirian, berjumpalah. Jangan ragu-ragu berjumpa dengan konselor ataupun berjumpa dengan orang-orang yang boleh membantu Anda, yang sanggup mendengar luahan perasaan Anda tanpa menghakimi. Mungkin sahabat Anda, mungkin keluarga, dan mungkin juga pemimpin-pemimpin agama, para pastor, boleh mendengarkan tintihan ataupun luahan hati kamu. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan seperti ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan memahami perasaan kita. Tuhan mengetahui apa yang kita alami. Dan Dia mampu untuk menyelamatkan kita daripada kesakitan emosi, daripada kesakitan jiwa yang kita alami. Datanglah kepada Tuhan, jangan hidup kita. Dia sanggup untuk mendengar, Dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Mazmur 27 ayat 7 menyarankan kita, mengajak kita untuk berbicara kepada Tuhan secara terbuka. Dia katakan seperti ini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Seseorang yang kuat tidak semestinya seseorang yang tidak pernah menangis, tidak pernah merasa kecewa atau sedih. Tapi seorang yang kuat itu, dia jujur dengan perasaannya dan tidak membiarkan emosi ini, emosi-emosi yang menyakitkan ini menenggelamkannya.
tapi dia meluahkannya. Sekurang-kurangnya datanglah kepada Tuhan, luahkan dalam doa, dalam seruan, nyatakan kepada Tuhan perasaan hati kita. Tuhan sentiasa sedia untuk mendengar. Hal ketiga yang sangat penting untuk kita membiarkan apa yang telah terjadi itu berlalu sebagai sebuah kenangan adalah dengan terus melangkah. Rencanakan masa depan. Jangan biarkan kesakitan yang lalu membuat kita lupa bahwa kita masih ada masa sekarang dan masa depan yang tidak sepatutnya dibebani oleh masa lalu kita. Kejarlah impianmu. Percayalah hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang memberi kepuasan dalam hidup kita. Bukan hanya kepuasan sementara, tetapi sesuatu yang betul-betul membuat kita gembira. Belajarlah untuk memaafkan. Jangan biarkan dendam dan juga rasa sesal kita itu membuat kita kehilangan masa ini dan masa depan. Belajarlah untuk memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Berusahalah untuk merelakan, merelakan apa yang terjadi itu sudah terjadi. Kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Kita hanya dapat merelakan apa yang sudah terjadi itu. Biarkan dia adalah pengalaman hidup kita. Berdamailah dengan masa lalu. Masa lalu yang menyakitkan itu biarlah ia di masa lalu. Kita terima itu sebagai sebagian dari pengalaman. Tapi kita perlu melangkah ke hadapan. Kamu mungkin mempunyai masa lalu yang menyakitkan, yang memalukan, mengecewakan, dan menyedihkan. Namun semuanya itu telah terjadi di masa lalu. Kamu tidak dapat mengubahnya lagi. Karena semua itu sudah berlalu. Sebaliknya, apa yang penting adalah masa sekarang yang Anda miliki. Jangan biarkan kepahitan di masa lalu merampas kemanisan dan kebahagiaan di masa sekarang ini dan di masa depan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Yusuf adalah sebuah cerita, sebuah karakter dalam Alkitab yang mengajar kita tentang letting go dan menerima apa yang terjadi seadanya dan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Dia membesar sebagai seorang anak yang disayangi dan dimanjakan oleh ayahnya, sehingga dia menjadi sasaran kedengkian, kebencian 10 orang abang-abangnya. Dan ketika dia muda remaja, dia bermimpi bahwa suatu hari nanti dia akan memainkan peranan yang penting untuk keluarganya. Namun abang-abangnya memandang rendah pada mimpi itu. Nah, suatu ketika kesempatan untuk abang-abangnya berlaku, di mana Yusuf datang melawat mereka ketika mereka berada di tempat yang jauh dari rumah. Ketika Yusuf datang, abang-abangnya menangkap dia, memasukkannya dalam sumur yang kosong dan berencana untuk membunuhnya. Namun akhirnya dia dijual sebagai hamba dan dia sampai di Mesir, di sana menjadi hamba kepada Potifar, di rumah Potifar. Tapi karena Tuhan menyertainya,
karena setianya kepada Tuhan, dia diberkati. Menjadi seorang hamba yang berjaya, sehingga diberikan kepercayaan yang besar oleh tuannya. Namun, dia sekali lagi dianiayai oleh istri tuannya. Dan karena itu, dia harus dimasukkan dalam penjara. Dan di situ, sekali lagi, dia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Apakah ini maksud mimpi-mimpinya? Kita lihat apa yang terjadi selepas itu. Selepas beberapa tahun di dalam penjara, dia dipanggil untuk mentafsir mimpi Firaun. Dari kejadian itu, Yusuf diangkat sebagai orang yang ketiga paling berkuasa di seluruh empire atau kerajaan Mesir. Bayangkan, dari hamba menjadi tawanan, menjadi banduan, dan kini berada dalam kedudukan yang boleh disamakan sebagai seorang Perdana Menteri hari ini. Di situ dia melihat penggenapan mimpinya. Ketika akhirnya Yusuf berjumpa kembali dengan abang-abangnya, apa yang dia lakukan? Adakah dia membalas dendam? Tidak. Dia memaafkan. Dia memilih untuk memaafkan. Dan dia menyatakan, untuk memelihara kehidupanlah, Tuhan telah mengirim saya. Untuk memelihara kehidupanlah, Tuhan telah mengirim saya terlebih dahulu. Karena pegangan hidupnya kepada Tuhan begitu kuat. Karena dia tidak memendam rasa sakit itu. Dan tidak membiarkan pengalaman masa lalu itu membunuh cita atau membunuh mimpinya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan akhirnya dia melihat penggenapan kepada mimpinya. Dia menjadi penyelamat bagi seisi keluarganya. Dan ketika disatukan kembali dengan keluarganya, dia menyatakan semua ini adalah kehendak. Semua ini adalah rencana Tuhan. Walaupun ada kecacatan manusia di situ, ada kejahatan manusia yang terlibat, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap boleh menjadikan sesuatu kesakitan, kegagalan itu berakhir dengan sesuatu yang manis dan indah. Yang berlalu biarkan berlalu. Tuhan telah berjanji akan menghapus segala air mata, segala kesedihan, segala hal-hal yang lama. Cuma sekarang ini kita perlu belajar supaya apa yang terjadi di masa lalu tidak akan menghalang kita untuk melakukan yang terbaik pada masa ini dan masa depan. Tuhan mengatakan seperti ini di dalam Wahyu 21 ayat 4. Dia menjanjikannya kepada kita. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dari mata kita. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau retap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang berlalu, biarkan berlalu. Terima kasih Pastor Ferdinand atas khotbah yang begitu indah, dan pada saat ini kita berada di penghujung kebaktian kita, tetapi sebelum kita menutupi kebaktian kita ini, mari kita bersama-sama mendengar lagu sambutan ataupun lagu penutup daripada Cik Marceli Lorin.
sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang tercurah, yang bertambah nyata saat ini, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Puji Tuhan dengan khotbah pastor sebentar tadi. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup kebaktian Amasi Sabat ini. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih dengan peluang yang kami dapat pada Sabat ini untuk mendengar firman-Mu bagi kekuatan iman kami, meneruskan hari-hari hidup kami pada usia kami pada saat ini. Terima kasih dengan firman yang telah disampaikan oleh Presiden SD Mission Sabah, Pastor Ferdinand, sudah pasti telah mengangkat jiwa, iman, rohani kami semua
untuk terus berjalan di jalan yang Engkau sudah tentukan bagi setiap umat yang mencari-Mu. Terangilah kehidupan kami Tuhan, supaya jalan yang kami lalui adalah jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di masa lalu kami adalah waktu kegelapan. Di masa lalu kami adalah waktu kami mengalami kegagalan. Namun di masa hadapan, jika kami terus berpegang dengan-Mu ya Tuhan, bersandar senantiasa kepada Tuhan, kami percaya Engkau akan menuntun kami semua ke jalan yang benar, sehingga memasuki pintu gerbang syurga yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, sertai kami sepanjang Sabat ini, untuk kami menikmati lebih banyak lagi Tuhan berkat rohani sepanjang Sabat ini. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kegagalan kami di masa lalu akan menjadi panduan kepada hidup kami. Yang lalu biarkan berlalu, dan masa depan kami mau senantiasa mencari Tuhan sebagai panduan pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita telah berada di penghujung kebaktian Sabat bersama Pamasi Media. Terima kasih atas penglibatan daripada semua petugas-petugas yang bersama-sama melayani kita melalui Pamasi Media pada kebaktian Sabat ini. Sampai jumpa lagi pada kebaktian Sabat akan datang bersama Pamasi Media. Tuhan memberkati.